Kenapa? Kagak sembuh-sembuh kah dari dulu? PI itu artinya apa sih? Yusuf, PI kah? PI kah? PI. Ya udah, P sama I itu artinya. Ya artinya apa kepanjangannya? Nggak ada artinya PI. Kenapa nggak PA aja Pak Ustadz? Oh, kenapa nggak PA? PA itu disematkan buat kamu saja, jangan buatku. Cocoknya Yusuf PA kan suka gibahin orang. Napiri, aku sudah sampai sumpek loh kalaunya mau diskusi sama kamu itu. Kenapa? Bukan tambah pintar, tambah kacau sama kamu. Oh iya, oke. Ya udah, ya kau minum dulu obat kau yang udah ku kasih kemarin gitu ya. Jangan lupa minum 50 biji sekali sehari 4 kali ya. Tuh biar cepat sembuh kau. Tuhan dibilang sampai 1000 oleh Napiri pula. Oke Napiri. Enggak, saya mau relax dulu sama Napiri sebentar. Dia orangnya enggak ambil hati dia. Dia enggak ambil hati. Kristen dia itu. Tapi seneng saya ngajak dia bercanda. Ngajak bercanda gitu. Astagfirullah, ada aja. Horor ketawanya Oten Kocok. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Silahkan buka kameranya Pak. Aku nggak bisa pula. Nggak bisa saya Pak, baru. Ya udah, mungkin ada mau ditanyakan. Ya saya dari Kristen Pak, mau nanya Islam boleh Pak? Silakan. Saya itu bingung Pak. Itu jaminan keselamatan masuk surga di Islam tuh di ayat berapa Pak ya? Oke, udah. Udah itu aja Pak. Oke, baik. Saya akan jawab ya, teman-teman semuanya. Jadi jaminan keselamatan ada di dalam Quran surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu ayatnya. Nah, jadi yang bertakwa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Dan Allah menyelamatkan orang bertakwa. Tadi kan perintahnya untuk bertakwa tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, di mana orang Islam ini, orang takwa ini diselamatkan? Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Maka Allah menyelamatkan orang bertakwa, maka Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang kafir dalam neraka dengan keadaan berlutut. Nah, jadi orang kafir ini siapa yang dimaksud? Maka buka Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Yang pertama, ciri orang kafir yang di neraka itu dia mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Nah, ciri yang kedua, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Ciri yang kedua, dia mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1. Jadi kafir yang di dalam neraka yang dimaksud oleh Quran surah Maryam adalah orang yang mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa dan Allah itu 3 dalam 1. Jadi seperti itu jawabannya ya. Apa? Kejang-kejang pula kalau saya jawab kayak gitu. Mau macam mana? Salah pula saya jawab kayak gitu. Halo, selamat malam. Jangan takut murtad, ayo open cam kau. Gelap di sini Pak Ustaz. Open cam. Ya, open cam. Gelap di sini Pak Ustaz. Nih. Kenapa gelap-gelapan? Kenapa gelap-gelapan kau? Lagi di luar ini Pak Ustaz.
Oh, jangan takut murtad. Anda paham nggak apa yang dimaksud oleh Buya Syakur jangan takut murtad? Nah ini aku mau nanya sedikit ini Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Apa? Apa pula? Gini, kalau Allah dalam Kristen sama Allah dalam Islam itu sama nggak Beda. itu Pak Ustadz? Beda. Iya makanya saya itu berpikirnya seperti itu juga Pak Ustadz, karena di dalam Kristen juga kami ini kebanyakan kata Allah Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz gimana itu Pak Ustadz? Tuhannya Allah yang ada di Kristen itu adalah kosakata yang diambil dari istilah Islam dan dimasukkan ke Bible. Jadi sebenarnya tidak ada kosakata Allah di Bible itu. Kalau kita merujuk ke kitab aslinya dari bahasa Yunani itu hanya ada theos. Jadi yang dimaksud Allah itu sebenarnya tidak ada di dalam Bible itu. Kenapa kalian pakai kosakata Allah gitu? Itu yang saya bingung. Jadi kalaupun mau bertanya apakah Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya umat Kristen itu sama? Ya jelas tidak. Karena apa? Tuhannya umat Islam itu qul huwallahu ahad. Katakanlah dia esa. Ya, Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah, terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak ada setara dengan apapun. Jadi kalaunya Tuhan kalian ya yang katanya jadi manusia lalu digantung oleh makhluk, itu tidak sama dengan Tuhannya umat Islam gitu. Karena umat Islam itu Tuhannya tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi seperti itu. Jadi gini kan di dalam Kristenan juga ada salah satu doa ya Pak Ustadz ya. Karena doa itu begini Pak Ustadz. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, ia bangkit dari orang mati, yang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, maka pertanyaan saya ini, ketika Yesus mati ini naik di surga ini duduk di sebelah kanan Allah, Allah ini siapa? Itu yang saya mau tanya sama Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Oh, Anda Kristen atau Islam? Kristen kan? Ya. Ya, kalau Anda Kristen seharusnya Anda tanya sama pendeta. Pak Pendeta, siapa Allah itu yang diduduki Yesus di sebelah kanan Allah katanya? Tanya sama pendeta, kenapa Yesus duduk sebelah kanan Allah? Allah itu siapa? Terus orang yang lihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu dia pakai teropong apa gitu? Tanya sama pendeta lah. Kok ada yang bisa tahu tembus gitu lihat pakai teropong apa dia? Seharusnya tanya sama pendeta, kok bisa-bisanya lihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Itu seharusnya ditanya sama pendeta. Pertama, teropong apa? Yang kedua, siapa Allah itu? Karena tidak ada bahasa di kitab aslinya lah gitu. Makanya saya bingung juga Bang, kenapa di Kristen ini malah menyematkan kosakata Allah gitu untuk kitabnya. Nah itu yang buat saya ini membingungkan Pak Ustadz. Makanya coba Abang nanti di hari Minggu tanya sama pendetanya ya, siapa itu Allah? Padahal kan tidak ada kosakata Allah itu di dalam kitab Anda gitu, di kitab Kristen. Aslinya kan adalah theos, NRK, en hologos, kan kayak gitu bahasa Yunaninya. Theos di situ dengan logos itu firman, dan theos itu adalah dewa. Tidak ada kosakata Allah di dalam Bible itu seharusnya gitu loh Bang. Makanya dari mana kosakata Allah itu diambil? Tanya LAI, tanya pendeta gitu. Kemarin itu ya Bang ya, saya kasih tahu ke Abang, pendeta Yakob Sulistyo, beliau memprotes kosakata Allah. Allah itu siapa? Kata beliau kan Allah itu Tuhannya umat Islam, kenapa ada di Bible gitu. Nah lalu beliau protes ke Lembaga Alkitab Indonesia dan langsung dipecat Bang.
Gitu. Sebaiknya abang bisa pertanyakan hal tersebut dengan pendetanya. Jadi seperti itu. Dan semoga Anda mendapat hidayah gitu, Bang. Ya, betul Pak Ustadz. Penjelasannya Pak Ustadz sangat jelas sekali. Terima kasih Pak Ustadz ya. Nanti Sama-sama, sekali-sekali Bang. nanti saya Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Ya, semoga beliau mendapat hidayah ya, teman-teman. Saya hanya tunjukkan loh sesuai data-data yang ada. Tidak ada kosakata Allah itu di kitab Kristen. Kalau di kitab aslinya, silakan Anda buka di Kodeks Sinaiticus, manuskrip tertua saja ya. Manuskrip tertua saja tidak ada kosakata Allah itu di dalam teks aslinya gitu loh, teman-teman. Ya. Saya naikkan lagi nih. Saya naikkan lagi satu persatu ya. Masih banyak rupanya pasien kita, tunggu ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Bang, Kristen atau Islam? Buka dulu kameranya. Nggak bisa, Bang. Bisa, nggak bisa. Apanya? Saya sebagai host bisa, Bang, mengetahui dari sini. Ya, udah bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Up. Takut sama kameranya, Bang? Enggak. Nggak bisa. Ya sudah. Kalau gitu abang saya ganti dulu. Saya cari yang bisa open cam ya, Bang ya. Iya. Biar kalaunya mau diskusi itu berdata gitu, memakai data ya, teman-teman. Biar open cam. Kenapa kita mencari open cam? Pertama, menghindari hujatan. Yang kedua, diskusinya bisa memakai data. Yang ketiga, kalau ada yang melive-kan di YouTube-nya, Anda juga kelihatan gitu. Jangan cuma saya yang kelihatan gitu, tapi Anda juga kelihatan lawan diskusinya. Jadi seperti itu ya. Saya tarik satu persatu dulu ya, teman-teman. Tunggu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kristen atau Islam, Bang? Katolik. Saya bukan Oh, Kristen. Katolik. Silakan dibuka dulu kameranya. Ini sambil tiduran Ustadz ya. Waduh. Sambil duduk lah, nggak apa-apa. Iya. Siap. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Oh, mau tanya apa tuh? Jangan Ini merokok kan- ya. Ya. Mau tanya, ini Pak Ustadz benaran apa gimana deh? Terus gimana? Maunya kayak gimana? Sudah, saya lepas gelar ustadznya. Apologet Islam. Nah, mau kayak gimana? Ya, gini, Atau mau Pak tanya Ustadz, pendidikan kita- saya? Boleh. Tanya guru saya juga boleh. Ya udah, ini sih cuman ini aja sih. Gini Pak Oke, Ustadz. gimana bang? Saya sebenarnya sih 6 tahun tinggal bareng dengan bos saya yang Muslim. Abang bisa ditutup bajunya sedikit bang, biar sopan gitu. Aduh, maaf ini makanya sih. Apa kameranya Ada saya tuh di matiin belakang. aja ya? Tutup dulu, pakai bajunya dulu ya. Bentar ya. Waduh. Gak malu gak sopan ya, maklum saja teman-teman, di Kristen gak ada diajarin akidah akhlak lah. Ya yang sabar yang muslimnya, maklumi aja, di Kristen gak ada pelajaran akidah akhlak, cuma ada di Islam. Jadi maklumin aja gitu ya, kita tegur aja kan. Gini lah. Kok marah-marah ya sama saya? Aneh kok kalian ini, heran saya. Yang typing ini marah-marah sama saya. Lawasnya. Oh, ternyata banyak orang-orang Banjar juga ya yang nonton video saya ya. Oke bang, gimana bang? Silahkan bang. Iya, saya
lebih banyak juga belajar mengenai keislaman karena saya kan dari sekolah, selama saya sekolah mulai SD, SMP, SMA itu tidak ada satupun pemimpin agama saya atau guru saya yang mengajarkan tentang pandangan Islam Kristen. Mohon maaf Bang, itu Dan ketika saya agak putus-putus tadi, gimana? masuk ke Rebok, oh iya ya, jaringan ini ya. Jaringan mungkin bisa Ketika agak saya keluar sedikit gitu. Oh, Udah Bang, udah oke. iya. Ya. Nah, ngobrol di luar, kita jangan di kamar gitu, biar bagus jaringannya. Silakan Bang. Ya, nah, ketika saya di Pulau Jawa kan saya dihadapkan beberapa pandangan-pandangan dari ya saudara Islam, dari umat Islam mengenai pandangan-pandangan. Saya nggak bisa jawab nih. Jadinya saya cari tahu, banyak belajar nih pandangan-pandangan seperti apa, karena memang waktu itu media belum begitu ramai seperti sekarang. Jadi masih banyak ini informasi yang saya harus pelajari tentang pandangan-pandangan antar agama di Indonesia. Baik. Nah, yang saya tahu kalau sejarah munculnya Islam saya udah mulai pelajari, mulai sampai kenabian Muhammad. Lalu yang saya mempertanyakan ini, dari mana nih? Dari kitab-kitab perjanjian lama kan udah tertulis. Itu kalau kita Kristen perjanjian lama, kalau di yang sebelumnya kan Taurat kan. Iya, terus? Kan udah tercatat semuanya, karena udah tercatat. Nah, Kristen Taurat lebih dulu, lalu Injil. Setelah itu, setelah terpaut sekitar 600 tahun, muncul Islam. Islam muncul itu dengan membawa sejarah-sejarah yang ada dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai zaman abad ke-6 juga. Baik. Nah, kira-kira itu mendapatkan informasi itu tentang mulai tentang seperti kejadian atau awal penciptaan itu dapat dari mana? Terus Baik, pertanyaan Bang. yang kedua. Jadi Pertanyaan untuk yang kedua, ya. Oke. Ada yang Mungkin kedua lagi, Abang ya. bisa satu-satu dulu nanya gitu, karena Anda orangnya yang sopan gitu ya Bang ya. Saya pun juga segan gitu untuk menjawab gitu. Boleh? Ya, boleh. Oke. Jadi begini Bang, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Jadi nabi kami itu nabi yang ummi, beliau tidak pernah sekolah ke Ibrani atau ke Yunani atau membaca kitab sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan kepada nabi kami itu adalah 100% pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya di mana? Di dalam Quran surah An-Najm. Apa di situ dikatakan? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang dia sampaikan itu bukan kehendak hawa nafsunya.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bang, mengenai informasi itu ya, memang Allah itu maha pengetahuannya itu sangat teliti gitu loh bang. Jadi kalaunya informasinya dari mana? Jelas informasinya dari Tuhan semesta alam. Bagaimana ketika diturunkan ayat-ayat kepada Nabi Musa, kepada utusannya yang lebih dulu, habis itu kepada Nabi Isa, ya itu diterakan apa yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran. Contoh ketika Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat, 10 hukum Taurat diabadikan di dalam Quran. Terus contoh ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, itu diabadikan di dalam Quran. Ketika Nabi Musa mengucapkan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, ini juga dicantumkan di dalam Al-Quran. Selepas itu, selepas Nabi Musa, banyak orang-orang dari penguasa Yahudi yang menurut hawa nafsu mereka mengubah kitab-kitab mereka. Jadi seperti itu. Dan hal ini juga tertera disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran kami, Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Jadi di situ dikatakan bang ya, bahwa rabi-rabi penguasa-penguasa itu menuruti hawa nafsunya dan mengubah kitab-kitab yang telah diajarkan oleh Nabi Musa. Lalu berlalu masa itu, didatangkan Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan hal yang sama ya kepada Bani Israel. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu selepas Nabi Isa diturunkan lalu dinaikkan ke langit, maka ajaran Nabi Isa banyak pahamnya, sektenya terpecah-pecah. Bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang apa yang diajarkan oleh Nabi Isa itu telah diubah-ubah. Apa yang telah diajarkan oleh Yesus telah diubah-ubah. Maka datang pula Al-Quran sebagai kitab yang memverifikasi bahwa ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa begini, ajaran yang diturunkan kepada Yesus seperti ini. Apa bunyinya? Yesus dan Nabi Musa dulu menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Maka dicantumkan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi Al-Quran ini informasinya dari Tuhan semesta alam yang mengutus para rasulnya terdahulu bang. Makanya ada di dalam ayat kami, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, tersusun dari cerita Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa sampai dengan Yesus. Jadi kebenaran-kebenaran yang diturunkan kepada Yesus, kebenaran-kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kebenaran-kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Begitu ya teman-teman. Silakan bang. Dibuka kameranya bang. Terima kasih. Yang saya tanyakanlah lanjutan ini, firman ini turun seperti apa? Apakah buku yang langsung turun dari surga, atau prosesnya seperti apa? Karena sejarahnya ini kan beda. Manusia yang hidup di abad ke-6 dengan manusia yang hidup sebelum Masehi, artinya sudah di bawah sudah hidup 1500 tahun sebelum Masehi. Open cam kan biar lebih asik gitu ngobrolnya. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Mungkin abang bisa on cam dulu gitu, biar lebih asik juga menjelaskannya. Saya ngomong sama siapa juga kan jadi aneh gitu. Iya. Dibuka aja kameranya bang. Ya. Oke, ya
Saya akan mulai jelaskan ketika Abang on cam ya. Jadi begini Bang, apakah Al-Quran itu diturunkan langsung gedebuk dari langit? Enggak Bang, hampir 23 tahun secara berangsur-angsur. Ketika wahyu pertama saja diturunkan itu cuma beberapa ayat Bang. Terus berjalannya waktu ya, contoh ketika nabi kami berdiskusi dengan Bani Najran, turun pula Ali Imran ayat 59. Jadi ada susunan-susunannya. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur gitu. Ada di kota Mekah, ada di kota Madinah. Jadi seperti itu, enggak langsung gedebuk dari langit, itu enggak kayak gitu. Nah, penulisnya siapa? Nah, gini Bang, kalaunya penulis ya jelas dari sahabat Nabi. Nah, cara tulisnya pun begini Bang. Kita banding ya, kitab Quran dengan kitab Kristen. Ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat nih kan Nabi wahyu ya, bunyinya kayak gini ibaratnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang menuliskan itu sahabat Nabi, dilisankan oleh Nabi dulu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditulis oleh sekretarisnya. Tulisannya kayak gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum disebarkan tulisan ini, maka dibacakan dulu oleh sekretarisnya. Ya Nabi, ya Rasul, betul nggak kosakatanya kayak gini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru Nabi kami memverifikasi dulu. Oh ya betul, seperti itu tulisannya, seperti itu bunyinya. Kata beliau, baru tulisan ini dapat disebarkan. Artinya Al-Quran itu langsung diverifikasi oleh penerima wahyu, oleh Nabi kami gitu, dengan mendengar bunyinya. Nah, berbeda dengan Bible Bang. Bible ketika Yesus ya menerima firman, Yesus itu tidak sejaman dengan Lukas. Tidak bisa Yesus itu memverifikasi kitab tulisan Paulus karena tidak sejaman. Kitab tulisan Lukas tidak sejaman gitu. Terus tidak ada langsung stempel atau verifikasi dari Yesus itu sendiri untuk Bible itu diajarkan. Kalau Nabi kami langsung memverifikasi, bahkan langsung distempel oleh Tuhan semesta alam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Allah Maha mengetahui. Ada nggak yang bisa mengubah Al-Quran sampai sekarang? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Sealim apapun orangnya, sehebat apapun orangnya, nggak bisa Al-Quran itu diubah Bang, sampai sekarang gitu. Nah, berbeda dengan Bible Anda. Yesus tidak ada mengatakan bahwa aku telah mensahkan tulisan Yohanes, aku telah mensahkan tulisan Matius, aku mensahkan tulisan Lukas, aku mensahkan tulisan dari Paulus. Nggak ada Bible seperti itu Bang. Jadi cara turunnya saja, cara pemeliharaannya saja sudah berbeda dengan Al-Quran. Jadi seperti itu penjelasan saya. Turunnya berangsur-angsur, dan kalau kita banding gitu ya Bang dengan Bible Anda, wah jauh Bang antara langit dan bumi. Jadi seperti itu. Ya, semakin menarik ini dari pandangannya. Katanya kan yang paling sempurna kan Al-Quran. Nah, Terus kalau memang Al-Quran yang paling sempurna atau yang meluruskan, nah apa yang diceritakan di Al-Quran tidak sefakta yang terjadi sekarang ini. baik. Contoh, bukan contoh nih, di Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu nggak disalib, orang yang diserupakan, yang disalib, yaitu langsung masuk ke surga. Tapi faktanya di Alkitab tertulis plus faktanya. Makanya di Yerusalem ada namanya Via Dolorosa. Oke. Terus ada namanya Gereja Makam Kudus. Artinya fakta. Ada kubur pernah Yesus itu dikubur. Baik. Terus yang lagi ada namanya Bethlehem.
Yesus itu ada namanya gereja kelahiran. Baik. Itu tempat lahir Bunda Maria, sedangkan di Quran Bunda Maria itu melahirkan di nggak tahu pohon kurma ya. Terus ada lagi kenaikan ke surga itu ada lagi gereja tempat Yesus menginjakkan Oke. batu pertama waktu berangkat ke surga itu sudah ada faktanya. Jadi kalau menurut saya kan ini ya mungkin di pandangan Islamnya. Kalau pandangan saya kitab ini kalau kita kan patokan dari Yesus itu dijanjikan dalam perjanjian lama ke perjanjian baru. Lalu kenapa kita tetap pakai perjanjian lama? Karena memang menjanjikan Al-Masih. Lalu di pandangan kita juga sosoknya berbeda kok. Sosoknya di Isa Al-Masih dalam Islam dengan sosok Yesus Kristus di Alkitab tuh sosok yang berbeda. Itu pandangan kita. Karena tokoh yang diceritakan di Isa Al-Masih di Quran itu apa ya, sejarahnya berbeda. Seperti itu Bang. Pak Ustadz, terima kasih ya. Baik, saya akan tanggapi Bang ya. Abang tahu nggak, Yesus itu salah satu mukjizatnya dia bisa mengubah wajahnya. Ya bisa. Ya, oke, makanya di Al-Quran dikatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi dia diserupakan. Dapat kita ketahui fakta dari mukjizat Yesus, dia pernah mengubah-ubah wajahnya. Mukjizat dia, salah satu yang dia punyai, bisa mengubah rupanya. Itu perlu Anda pegang gitu. Yang kedua Bang, dari seluruh penulis kitab Anda itu ya, adakah yang langsung menghadapi tiang salibnya Yesus? Tidak ada juga. Tidak ada juga, tetapi mereka mendengar dari katanya dan katanya, lalu mereka tuliskan di dalam tulisan mereka. Tetapi dari keempat penulis, bahkan sampai Paulus, itu tidak ada langsung menghadapi tiang salibnya Yesus. Siapa yang menghadapi tiang salibnya Yesus? Pada saat itu mereka dikepung. Coba buka di Lukas 24 itu ya, ayat 40 sampai seterusnya. Itu murid-muridnya kocar-kacir semuanya. Lalu Yesus katanya ditangkap. Betulkah yang Yesus itu ditangkap di situ? Coba kalau kita buka di dalam Markus, ada seseorang yang lari dengan telanjang, tidak memakai kain, dia melepas pakaiannya. Siapa pemuda tersebut? Itu jadi pertanyaan juga untuk kita. Ya, siapa pemuda yang lari tanpa pakaian pada saat tentara Romawi menggerebek murid-muridnya Yesus? Semuanya kocar-kacir. Ada satu orang yang lolos. Satu orang yang lolos itu dia melepaskan pakaiannya dan lari. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak spekulasi Bang tentang masalah Yesus ini disalib atau tidak. Kalau saya melihat di Bible itu yang disalib, tata caranya itu sebagaimana ditusuk lambungnya, terus menggantungkan diri, itu malah ke Yudas larinya. Kenapa saya bilang ke Yudas? Itu dari tafsiran Bible sendiri. Cara mati dari Yudas itu terburai perutnya, terus pada saat itu menggantung, bunuh diri itu hanya bisa dengan cara pembunuhan, membunuh dirinya dengan cara disalib. Itu Kisah Para Rasul 1 dan Matius 7 ya. Kalau nggak Matius 7, Matius berapa saya lupa gitu. Nah, di dalam tafsiran itu Yudas mati dengan cara tembus dari Maria Magdalena ke makam Yesus. Itu dia tidak menemui di makam Yesus itu jasadnya Yesus, tidak. Makanya kan itu ribut, mayat Tuhan hilang katanya.
Kemana ini Yesus? Dia sudah bangkit, mayat Tuhan hilang. Apakah betul yang disalib itu betul-betul mati atau tidak? Al-Quran kami tidak menyebutkan sebuah nama, tidak. Tetapi kalau kita melihat di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi Al-Quran itu tidak menyebutkan sebuah nama, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dengan siapa dia diserupakan sewaktu penyalipan, maka Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskannya pada saat dia diturunkan kedua kalinya. Jadi seperti itu. Tapi memang kalau memang sebagian cerita ini mengenai Yesus, memang sosoknya, dia di Al-Quran dia bawa terkemuka di dunia dan akhirat, oke. Tapi mulai mengakhiri hidupnya tentang penyaliban itu sosok yang berbeda. Tentang Bunda Maria menerima kabar dari malaikat juga itu, kalau malaikat Gabriel menyampaikan kabar ke Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau memberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, itu kalau di Muslim itu malah Bunda Marianya pernyataannya berbeda. Ya, mungkin ya putus asa gitu ya. Baik. Berbeda. Jadi sosok-sosok ini kan perlu ditelusuri. Kenapa berbeda posisi? Kalaupun kita tutup kitab kita masing-masing, ada faktanya. Di Yerusalem itu ada namanya Ordo Fransiskan. Mereka menjaga makam-makam kudus di sana. Jadi dari zaman ke zaman itu, setelah Yesus naik ke surga memberitakan dunia kepada muridnya, maka situs-situs di sana kalaupun sekalipun sama dirubuhkan oleh kekaisaran, tetap dijaga, tetap digali dan ditemukan lagi. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Lalu mengenai Pak Ustadz yang percaya bahwa Bunda Maria itu Yesus itu nggak ada. Bunda Maria pagi-pagi minggu pagi-pagi buta, Maria dengan beberapa murid Yesus ke situ. Lalu ada salah satu murid masuk ke itu menemui kain kafan kosong. Itu mereka tahu itu kan dari malaikat yang menampakkan diri. Dan saksinya itu ya para bahwa menemukan malaikat itu kan para rasul dengan Bunda Maria. Nah, akhirnya di sini Yesus tidak ada, Yesus telah bangkit dari kematian, seperti itu. Oke, saya tanggapi Bang ya. Jadi menurut saya fakta-fakta sejarah ini kita rawat sampai sekarang ini, bahkan itu nggak bisa dibantahkan. Karena dari ada keterkaitan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kita kalau bisa merubah akan bunyinya akan berbeda dengan sejarah. Seperti itu. Karena memang kenapa di perjanjian lama
yaitu Yahudi yang kami pakai sekarang ini, mulai dari kitab perjanjian juga Baik. itu masih punya Yahudi. Tapi kenapa mereka Yahudi nggak percaya Yesus? Karena mereka itu, menurut mereka itu Yesus yang datang menurut mereka, atau Mesias yang akan datang itu yang orang yang hebat, yang membunuh orang, yang apa namanya, orang yang membela mereka mati-matian, kan seperti itu. Tapi tidak yang mereka temukan yang Biar narasinya nggak terlalu panjang dulu, Bang, saya mau tunjukkan sesuatu kepada Anda, ya. Ya, Tolong, Anda baca ini, ya. Bentar ya teman-teman, nggak apa-apa. Bentar. Tolong Anda bacakan ini, Bang. Ini Talmud Yahudi loh. ini apa nih? Kitab apa nih? Talmud Yahudi. Apa maksudnya kitab apa? Saya kan Coba, ini dari Yahudi. Ini akan saya tanyakan kepada Anda. yang saya imani itu mulai kitab. Enggak, tadi kan Anda membawa masalah Yesus ini ke Yahudi. Karena katanya ada nubuatan-nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Itu enggak ada, Bang. Menurut Yahudi enggak ada. Nah, ini Yang makanya saya menjadi- bawakan kepada Abang kitab Yahudi, Talmud. Coba Anda baca. Yesus sedang direbus dalam kotoran panas. Nah, itu menurut Nah, Yahudi, itu- Bang. Sekarang pembelaan dari Kristen mana, Bang? Pembelaan dari Kitab Kristen yang mana tentang masalah itu? Nah, Bang, jadi Bang ya, kalau kita lihat untuk Yesaya yang Anda bawa, menurut Yahudi nama Immanuel itu sudah ada di zaman itu. Terus kata yulat di Yesaya 9 ayat 6 itu buat Raja Hezkia. Tidak ada pembelaan Kristen terhadap ibunya Yesus dengan Yesus itu sendiri. Malah kami umat Islam yang membela. Lihat bagaimana umat Islam memuliakannya. Bahkan nama surah di dalam Al-Quran kami juga ada satu khusus nama ibu Yesus, yaitu Maria gitu. Mana pembelaan Kristen terhadap ibu Yesus dan Yesusnya itu sendiri? Coba. Saya mau Kristen adakah pembelaannya terhadap Yahudi tentang masalah itu? Coba kalau lihat juga di Al-Quran kami, Yesus itu bukan anak pezina, ibunya orang betul. Sekarang Yahudi mati-matian menghujat ibunya Maria dan Yesus. Mana pembelaan Kristen, mana? Kalaupun Anda bilang hal itu sama, mari kita tutup Al-Quran kita. Kalaupun Anda bilang Nabi Isa dan Yesus itu beda, dari orang tuanya itu pun beda, sekarang baik kita tutup Bible kita, ya. Kita tutup Al-Quran kita, ya. Maka kita cari dari sejarah dunia yang berjalan sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup. Tunjukkan sama saya sejarah bahwa yang namanya Maria atau Maryam melahirkan anak kembar. Coba. Ya, Kalau Anda bilang ada. beda berarti dia melahirkan anak kembar. Adakah di Alkitab mana yang menuliskan bahwa Enggak, kita nggak melahirkan pakai Alkitab, pakai sejarah dunia baik dari ilmuwan manapun. Mana ada ilmuwan yang mengatakan bahwa Maria melahirkan anak yang kembar? Nggak ada, Bang. Iya kan ada lah. Maka dari itu antara dua siapa yang benar? Al-Quran mengkonfirmasi dia tidak dibunuh, tidak disalib dengan wajahnya yang bisa diserupakan. Lalu penulis-penulisnya itu tidak ada melihat langsung di tiang salibnya Yesus. Pada saat penggerebekan ada yang lain. Terus Yusuf Arimatea dan Maria Magdalena tidak menemui jasad Yesus di dalam kuburnya tersebut. Itu spekulasi macam apa? Ada lagi yang berasumsi juga dengan Simon Petrus. Ada juga yang berspekulasi dengan Yudas. Jadi betul apa yang dikatakan Al-Quran kami, banyak spekulasi tentang penyalipan tersebut dan membuat Yahudi ragu-ragu akan hal itu. Betulkah yang disalib itu adalah Yesus? Gitu. Nanti ayat yang
Pak Ustadz tunjukkan tadi itu setelah penyaliban Yesus, itu Ya. kan mungkin sejarah mereka dari Yahudi bahwa pernah mereka mungkin ya di luar dari para rasul-rasul ini melihat bahwa tindakan apa mereka melakukan Yesus di belakang sana itu mungkin sejarah, karena kitab yang sah itu yang kita bilang Taurat itu yang ditulis oleh Nabi Musa, yaitu kitab perjanjian, ulangan. Oke Bang, kalau gitu di kitab Nabi Musa ada nggak menubuatkan Yesus satu saja? Atau kosakata Yesus di perjanjian lama ada nggak? Sebenarnya sih data-data saya ada di laptop saya sih, tapi saya begitu tidak ada kesiapan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saya juga, karena membuat saya ditanya terus dengan saudara Muslim, akhirnya membuat saya ini jadi belajar. Terima kasih banyak. Iya, memang harus belajar Bang. Itu saya jadi bingung. Saya Jadi Bang, tidak ada nubuatan Yesus di perjanjian lama itu tidak ada. Jadi kayak gitu. Kalau ada tunjukkan sama saya. Sampai minggu depan pun saya tunggu gitu. Kalau ada di perjanjian lama dinubuatkan tentang Yesus. Kalau Anda bawa di Yesaya, terus Anda bawa di mana kata Anda tadi? Itu saya punya datanya dan saya tunjukkan nanti menurut paham Yahudi dan sesuai teks aslinya. Maka akan saya tunjukkan itu adalah bukan untuk Yesus. Kalau kita ditanya itu kenapa harus memakai kitab perjanjian lama, karena memang dari sebelumnya itu beratus-ratus tahun para nabi sudah menjanjikan Mesias, sehingga kita sekarang rela menempel itu Taurat ke memang ada dijanjikan Mesias gitu, ada tertulis kata Yesus. Tetapi kata Yesus kita cari di dalam perjanjian lama pun tidak ada.